Apa itu budidaya ikan berkelanjutan? Budidaya ini adalah sistem produksi yang memprioritaskan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, budidaya ini dilakukan dengan memproduksi ikan secara efisiensi dengan minimalisme dampak negatif pada ekosistem sekitarnya, menjaga kualitas air dan memastikan sumber daya alam yang digunakan tidak terbuang percuma. Prinsip dari budidaya ikan berkelanjutan adalah menggunakan pendekatan yang meminimalisir pencemaran, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan lahan, serta mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Budidaya berkelanjutan tidak hanya penting bagi produksi pangan jangka panjang, tetapi juga sebagai upaya pelestarian lingkungan agar ekosistem perairan dapat tetap lestari bagi generasi mendatang. Budidaya ikan tradisional. Metode budidaya tradisional ini memiliki berbagai tantangan yang dapat membahayakan lingkungan dan menyebabkan eksploitasi sumber daya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain penggunaan air berkelanjutan. Sistem konvensional ini membutuhkan air dalam jumlah sangat banyak. Hal ini seringkali menguras sumber air alami dan menyebabkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem lokal. Polusi air dan limbah. Dalam sistem tradisional, limbah organik seperti kotoran ikan dan sisa pakan, serta limbah kimia seperti kotoran ikan dan sisa pakan, pestisida dan obat-obatan cenderung mencemari lingkungan. Limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi atau ledakan alga di perairan sekitar, yang pada gilirannya mengurangi kadar oksigen dan menyebabkan kehidupan akuatik lainnya. Kebutuhan lahan yang luas budidaya ikan tradisional biasanya memerlukan kolam atau tambahan luas. Hal ini dapat menyebabkan alih fungsi bahan dari kawasan alami atau pertanian menjadi tambak, yang berdampak pada kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem. Ketergantungan pada sumber daya tidak dapat diperbaharui. Dalam sistem konvensional, penggunaan bahan bakar fosil untuk memompa air, mengangkut bahan baku, kebutuhan energi lain umumnya sangat tinggi. Ketergantungan ini hanya mengurangi efisiensi tapi juga menaikkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Teknologi sirkulasi tertutup, recirculation aquaculture system, atau bisa disebut RAS. Teknologi RAS adalah sistem inovasi dalam budidaya ikan yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam metode konvensional, dengan memanfaatkan teknologi penyaringan dan sirkulasi air sehingga air dapat digunakan kembali tanpa perlu dibuang ke lingkungan. Beberapa keuntungan dalam RAS ini meliputi penghematan air yang signifikan. Sistem RAS memungkinkan mengurangi penggunaan air hingga 90% dibanding dengan metode budidaya ikan tradisional. Ini dicapai dengan menyaring dan mendaur ulang air yang sangat berguna di daerah yang keterbatasan pasokan air. Penggunaan teknologi filter dan pengolahan limbah. RAS memanfaatkan filter mekanik dan menghilangkan partikel padat dari air. Filter untuk mengubah senyawa beracun seperti amoniak menjadi senyawa yang lebih aman seperti nitrat, serta sistem pengolahan limbah untuk menangani sistem limbah. Sistem ini memastikan bahwa kualitas air tetap terjaga. Kualitas air lebih stabil. Dengan RAS ini, kualitas air seperti kadar oksigen, pH suhu, dan kekeruhan dapat dipantau dan dikontrol dengan mudah. Ini menciptakan lingkungan yang stabil dan sehat bagi ikan, mengurangi stres dan meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan ikan. Peran utama dalam sistem sirkulasi tertutup. Sistem RAS terdiri dari berbagai komponen utama yang bekerja secara baik untuk menjaga kualitas air yang menciptakan lingkungan budidaya yang optimal. Yang pertama, kolam budidaya. Area tempat ikan dipelihara. Kolam ini dirancang agar air dapat mengalir dengan baik melalui sistem sirkulasi dan kembali setelah difiltrasi. Yang kedua, filter mekanik. Filter ini berfungsi untuk menyaring partikel padat yang terbawa oleh air, seperti kotoran ikan dan sisa pakan, sehingga air yang kembali ke kolam lebih bersih dan bebas dari kotoran fisik yang dapat mencemari kolam. Yang ketiga, biofilter. Biofilter mengandung bakteri nitrifikasi yang berperan penting dalam menguraikan senyawa beracun, seperti amonia dan nitrit, menjadi nitrit yang lebih aman bagi ikan. Proses ini sangat penting karena amonia yang tidak terurai dapat menjadi racun bagi ikan. Yang keempat adalah pengontrol kualitas air. Alat-alat ini bertugas memantau berbagai parameter kualitas air, termasuk pH, kadar oksigen terlarut, suhu, dan tingkat kekeruhan. Pengontrol ini penting untuk menjaga stabilitas lingkungan sehingga ikan dapat tumbuh dengan optimal. Yang kelima ada pompa dan sistem sirkulasi. Berfungsi mengalirkan air secara kontinu melalui berbagai komponen filtrasi dan kembali ke kolam. Pompa ini menjaga sirkulasi air yang konstan, memastikan air terus difiltrasi dan kualitasnya tetap stabil. Yang kelima, keunggulan teknologi tertutup. Teknologi ini memiliki keunggulan dibandingkan metode budidaya ikan tradisional yang mencangkup penghematan air yang drastis. Penghematan air yang dihemat sehingga 90% menggunakan RAS menjadi pilihan ideal bagi daerah yang kekurangan air. Pengurangan limbah dan polusi karena air dan dibuang ke lingkungan luar, sistem ini mengurangi resiko pencemaran pada perairan sekitar. Kontrol lingkungan yang lebih baik. Dengan RAS, suhu dan kualitas air dapat dikontrol secara optimal, memungkinkan ikan hidup dalam kondisi yang stabil dan sehat. Efisiensi penggunaan lahan. Sistem RAS dapat dilakukan daerah yang lebih kecil. Hal ini cocok untuk daerah yang batas lahannya. Dapat meningkatkan efisiensi lahan tanpa mengorbankan hasil produksi. Kemudian ada produksi yang berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam tidak terbarukan, sistem ini lebih ramah lingkungan dan mendukung. Dampak positif dari teknologi resirkulasi aquaculture yang pertama ada mengurangi polusi lingkungan. Dalam sistem tradisional, biasanya air dan kolam sering dibuang ke lingkungan.
yang menyebabkan polusi perairan baik dan kimia. Dengan resirkulating aquaculture system, air digunakan kembali setelah disaring dan diolah, sehingga polusi ke perairan alami dapat diminimalkan. Filter mekanik dan biofilter menghilangkan kotoran dan menguraikan senyawa berbahaya seperti amonia, yang menjadikan air layak untuk digunakan kembali tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah padat yang adaptif. Limbah padat seperti sisa pakan dan kotoran ikan dapat ditentukan melalui filter mekanik dan diolah menjadi pupuk organik yang berguna untuk pertanian. Dengan ini, limbah tidak dibuang begitu saja tetapi dimanfaatkan sehingga menambah nilai ekonomi sambil mengurangi polusi. Yang ketiga, konservasi sumber daya air. Teknologi resirkulating aquaculture system menghemat air secara signifikan karena air daur ulang dan hanya memerlukan tambahan sedikit air baru, yang sangat bermanfaat di daerah dengan keterbatasan air. Menjaga sumber daya air agar tetap tersedia untuk kebutuhan lain serta mengurangi tekanan pada ekosistem lokal. Yang keempat ada pengurangan resiko penyakit pada ikan. Kualitas air yang terjaga dalam resirkulating aquaculture system mengurangi resiko penyebaran penyakit karena sistem sirkulasi dan penyaringan yang baik membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan stabil, yang mengurangi kebutuhan akan obat-obatan dan meningkatkan kesehatan serta hasil produksi ikan. Berikut adalah kesimpulan dari budidaya ikan air yang berkelanjutan dengan teknologi sirkulasi atau resirkulating aquaculture system. Kesimpulannya adalah teknologi sirkulasi tertutup merupakan teknologi inovatif dan berkelanjutan untuk budidaya ikan air tawar. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat ekonomi dan teknologis yang ditawarkan teknologi ini sangat besar. Dengan kemampuan mengurangi polusi, menghemat air, meningkatkan efisiensi lahan, resirkulating aquaculture system menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode tradisional. Inovasi ini mendukung ketahanan pangan global dan kelestarian sumber daya air, sekaligus membantu meningkatkan industri aquaculture yang berkelanjutan.